dari Kor. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi. Dan saya Muhammad Zidan Alfarizi. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja analisis KPI kami untuk 3S2, Data Warehouse dan Business Intelligence. Oke, jadi di sini latar belakangnya itu eh, kita ingin membuat pemantau, kita ingin memantau kinerja penjualan secara real time untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis awal terhadap data penjualan tahun 2022 dan 2023, perusahaan mengalami tantangan signifikan berupa penurunan total pendapatan sebesar 26,8% dan penurunan volume transaksi. Selain itu, strategi pemberian diskon perlu dievaluasi efektivitasnya agar tidak menggerus profitabilitas. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat visualisasi data yang mampu memetakan kondisi finansial perusahaan secara komprehensif. Dan tujuan dari proyek ini tuh untuk membangun dashboard business intelligence berbasis web yang dapat diakses secara publik. Nah, dashboard ini juga dirancang dengan pendekatan financial perspektif untuk memvisualisasikan 6 KPI atau Key Performance Indicator utama yang telah dirancang, termasuk juga sales revenue, years of year growth, and discount rate, and discount rate. Dan melakukan pemantauan monitoring terhadap pencapaian target penjualan dan efisien biaya diskon. Dan juga memberikan wawasan atau insight mendalam mengenai tren penjualan per wilayah dan kategori produk untuk mendukung pengembalian keputusan berbasis data. Jadi sumber datanya kita menggunakan yang dari PPT. Di dalamnya ada satu tabel fakta dan tiga tabel dimensi. Kemudian kita akan menggunakan database-nya itu MySQL dan Dash untuk visualisasinya kita akan menggunakan Looker Studio. Oke, jadi di sini ada daftar KPI-nya. Yang pertama itu kita ingin melihat total revenue dan kita ingin KPI-nya itu sebesar 400.000. Di sini kita menggunakan data atributnya itu untuk tabelnya fact sales dan atributnya sales. Dan perhitungannya itu targetnya itu nilai tetap fix value sama dengan 400.000 dan actualnya itu sum untuk tahun berjalan. Dan chart itu adalah scoreboard. Kemudian untuk nomor 2 itu goals-nya itu ingin mencapai pertumbuhan penjualan yang berkelanjutan. KPI-nya itu memastikan penjualan tahun ini sama atau lebih tinggi dari bulan yang sama tahun lalu. Tidak boleh ada penurunan. Kemudian datanya itu ada untuk tabelnya fact sales dan atributnya sales dan year. Untuk perhitungan target dan aktualnya, target atau baseline-nya itu yang pasti 2022 dan aktualnya itu 2023. Kita akan menggunakan line chart. Untuk ketiga, kita akan membuat God chart untuk AOV yang kita akan meningkat menjadi 500. Ini untuk meningkatkan nilai keranjang belanja dan tabelnya itu fact sales, atributnya sales order ID. Targetnya itu nilai tetap 500, actualnya itu sum per count dan order ID. Untuk kemudian kita akan mengontrol rata-rata diskonnya itu dengan KPI rata-rata diskon per bulan dipertahankan di bawah 15%. Kita akan menggunakan donut chart, targetnya itu di bawah 15% dan aktualnya itu average discountnya per bulan ya. Kemudian ada bar chart. Di sini kita akan menggunakan bar chart untuk memastikan performa merata seluruh produk. Untuk kategori produk harus mencapai penjualan minimal 100.000.
Dan terakhir ada di mana kita akan menggunakan visualisasi maps dengan target 400.000 dengan actual sum sales. Oke, jadi untuk visualisasi dari dashboardnya, nah ini adalah visualisasi dari KPI yang pertama yaitu total sales revenue yang berupa scorecard atau angka besar. Jadi KPI ini berstatus tidak tercapai karena total sales revenue aktual itu hanya menyentuh angka 354.781,77, yang berarti masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 400.000. Dan visualisasi scorecard ini memperlihatkan indikator berwarna merah dengan deviasi sebesar minus 11,3%, yang jelas menunjukkan adanya gap ataupun kekurangan pendapatan yang menghambat perusahaan untuk mencapai titik pemulihan finansial yang diharapkan pada periode 2023. Dan sini ada trend year of year sales growth, yaitu berupa line chart atau trend indikator. Nah, pada tren ini menunjukkan tahun 2023 mendominasi performa semester awal, namun kehilangan momentum sejak season September dengan capaian hanya rata-rata 63.000, tertinggal jauh di bawah rekor tahun lalu yang sebesar 83.000. Dan kegagalan ini menyamai target puncak ini menandakan musiman yang kurang efektif dibanding tahun sebelumnya dan menciptakan celah performa yang perlu segera dievaluasi. Selanjutnya ada average order value yang berupa gauge chart, dan visualisasi ini untuk periode Januari hingga Oktober dan menunjukkan AOV-nya yang kuat di angka 493,4%, hampir menyentuh target strategi sebesar 500% dengan pencapaian total 98,6%. Upaya ini meningkatkan nilai keranjang belanja sudah berjalan lebih efektif, namun menyisakan celah tipis sebesar 6,6 poin untuk menutup gap ini. Melampaui target sisa tahun berjalan, disarankan untuk mengintensifkan strategi upselling atau penerapan bundling produk pada item-item bernilai kecil di titik checkout agar nilai per transaksi itu menjadi naik. Selanjutnya ada average discount rate yang menggunakan donut chart, dan sini kita menggunakan angka persentase. Upaya untuk mengontrol rata-rata diskon atau average diskon secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana, di mana tingkat potongan harga berhasil dipertahankan di bawah ambang batas toleransi 15% untuk hampir seluruh periode. Satu-satunya anomali terjadi pada bulan September yang melonjak melewati target hingga mencapai 17,9%. Berbeda jauh dengan bulan-bulan lainnya seperti April yang hanya di 12,2% dan Oktober yang hanya di 11,7%. Lonjakan tunggal ini di bulan September mengidentifikasikan adanya aktivitas promosi yang terlalu agresif atau mungkin campaign yang khusus perlu dievaluasi kembali agar tidak menggerus margin keuntungan di masa yang akan mendatang. Selanjutnya adalah sales by kategori. Kita menggunakan bar chart. Dan berdasarkan penjualan periode Januari hingga Oktober 2023, target untuk memastikan performa merata dengan capaian minimal 100.000 per kategori itu belum sepenuhnya terpenuhi. Visualisasi ini menunjukkan ketimpangan di mana kategori furnitur tampil dominan sebagai pemimpin pasar dengan estimasi lebih dari 160.000, diikuti oleh teknologi yang berhasil bertahan sedikit di atas ambang batas target, dan sebaliknya office supply menjadi satu-satunya kategori yang tertinggal dengan penjualan yang masih kecil berada di bawah garis 100.000, menandakan perlunya intervensi asing pemasaran khusus ataupun bundling dengan promosi furnitur untuk mendongkrak performa kategori ini agar setara dengan lini produk lainnya. Dan yang terakhir adalah sales by region. Kita menggunakan map di sini. Berdasarkan analisis data penjualan dari visualisasi peta ini, target pemerataan dominasi pasar dengan KPI pencapaian sales minimal Rp400.000 per region belum sepenuhnya tercapai. Terlihat adanya ketimpangan geografis yang signifikan, di mana wilayah barat dan timur itu menunjukkan kinerja yang sehat dan kemungkinan besar telah melampaui target berkat konsentrasi transaksi yang padat di area pesisir seperti California dan New York. Sebaliknya di wilayah selatan dan sentral,
berada di dalam kondisi kritis ataupun at risk, ditandai dengan sebaran data yang jarang dan nilai transaksi yang kemungkinan besar masih di bawah ambang batas 400.000, menunjukkan bahwa penetrasi pasar di kota-kota tier 2 dan pedalaman masih lemah. Nah, oleh itu penggunaan target nilai tetap atau fixed value ini itu kurang efektif untuk mengukur pemerataan yang adil, sehingga disarankan untuk beralih ke strategi target yang lebih profesional atau memberikan intensif khusus guna mendongkrak pertumbuhan di wilayah yang tertinggal. Dan ini post video gimana ya? Wih, Nah, untuk datanya karena kita menggunakan ah, tadi lu belum edit ya. oke, karena data kita menggunakan MySQL, jadi kita menggunakan server yang bisa apa ya? Jadi kayak server untuk menyimpan datanya kita menggunakan Ivan dan MySQL. Nah, untuk data Ivan-nya, sorry, untuk data MySQL-nya, di mana sih Alter? Ini kayaknya terrecord kan ya saya. Nah, untuk data di MySQL kita menggunakan koneksi ke Ivan. Nah, di sini kita bisa lihat ya username itu avn admin yang tandanya itu dari Ivan. Nah, selanjutnya untuk mengolah datanya kita menggunakan Looker. Di mana ini? Nah, ini adalah dashboardnya. Nah, dari dashboard sini kita untuk memasukkan datanya kita menggunakan custom query. Ini mana sih? Kenapa gini sih? Oh, nggak bisa di zoom. Sebentar. Ah. Nah, kita menggunakan custom query untuk memasukkan data yang kita perlukan. Nah, ini adalah custom query-nya. Jadi kita menggunakan table dari data fact sales. Itu ada order ID, ada sales, quantity, discount, dan order date. Sedangkan dari data yang kita ambil dari dim product, itu ada kategori, subkategori, product name, dan juga data dari dim location itu kita mengambil city, state, dan region. Dan data dari dim time itu kita mengambil data year, month, dan day. Nah, di sini adalah query-nya yang kita gunakan untuk memasukkan datanya ke dalam Looker Studio. Dan ini ada dashboard online-nya yang dapat diakses di link tugas yang ini. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.